Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali secara virtual. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang besar dan perkasa, Allah pemilik kehidupan kami, Allah pemilik langit, bumi dan segala isinya. Dan ampuni kami Tuhan jika kami dalam kehidupan kami masih belum dapat memuliakan nama Tuhan, masih belum dapat melaksanakan yang menjadi kehendak Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan mengubahkan hati kami, supaya kami dapat menjadi tanah-tanah yang subur, yang dapat ditanami firman Tuhan, yang memeliharanya bahkan bertumbuh subur di dalam perkataan, pikiran maupun perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Amsal pasal 30. Amsal pasal 30 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Amsal pasal 30 ayat pertama hingga ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu. Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain, pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat ku kenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan diberikan kesempatan untuk berjuang di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pandemi COVID-19 dan segala hal yang ada atau diakibatkan oleh keberadaannya tentu membuat manusia merasa sangat lelah, kebanyakan manusia. Ya lelah secara fisik karena ada kenormalan baru seperti menggunakan masker kemanapun pergi, sangat melelahkan dan juga sangat tidak nyaman bagi fisik kita. Lalu menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkoholnya yang mungkin juga bisa menyebabkan kulit-kulit menjadi kering dan berbagai macam kelelahan yang lainnya. Karena pekerjaan yang semakin rumit dengan ada tuntutannya pertemuan menggunakan fasilitas daring atau online. Ini melelahkan sekali. Tetapi juga melelahkan mental. Ya karena tidak bisa berjumpa dengan orang-orang yang dikasihi dengan leluasa. Karena memiliki kecurigaan, kegelisahan yang cukup banyak. Karena berita-berita yang ditayangkan juga cukup mencekam. Mungkin juga kelelahan secara rohani ketika ibadah-ibadah dilakukan secara virtual, secara daring. Awalnya mungkin dulu ketika pertama-tama ibadah daring ya mempersiapkan dengan sepenuh hati. Mempersiapkan segala sesuatunya seperti akan pergi ke gereja. Lama-lama menjadi bosan, lama-lama menjadi kering, dan menjadi kelelahan rohani. Karena sudah merasa berdoa, sudah berharap, tapi kok tidak ada jawaban yang diinginkan.
Ini juga yang saat itu disampaikan oleh penulis yang disebut dengan Agur bin Yaqi dari Masa. Dalam perkataannya ia berkata, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Ia bukan sekadar lelah lalu istirahat dan kemudian terisi kembali tenaganya. Ia benar-benar lelah sampai habis tenaganya. Ada banyak hal yang mungkin membuat dia lelah. Dalam hal ini dia dijelaskan dua hal. Dia merasa sangat terbatas sebagai manusia. Ia menganggap dirinya lebih bodoh daripada orang lain. Jadi dia tidak mengerti banyak hal di dalam hidupnya. Dan ketidakmengertian ini, keterbatasan ini kan kebanyakan sebagian besar menuntut orang berusaha lebih banyak. Yang paling mudah ya Bapak Ibu, misalnya dalam hal belajar begitu ya. Beberapa orang yang dianggap pintar, memiliki kecerdasan intelektual yang bisa menghafal, mungkin butuh waktu 1 jam untuk belajar dan kemudian dia mengerti yang ia pelajari. Tapi orang lain mungkin harus belajar 2 jam. Ada yang lain harus belajar dari jauh-jauh hari, harus dicicil sedikit demi sedikit. Orang berbeda-beda. Yang dianggap pintar berusaha lebih sedikit bisa jadi. Tapi bisa jadi juga orang menjadi pintar karena berusaha lebih banyak. Tapi kalau merasa saya lebih terbatas dibanding orang lain, saya lebih kurang dibanding orang lain, maka kan harus berjuang lebih keras. Dan ini akan membuat lebih lelah. Lalu yang berikutnya, dia merasa bahwa ia tidak cukup dekat, dia tidak kenal dengan Yang Maha Kudus, dan ini lebih melelahkan lagi. Yang tadi sedang berlari, berupaya untuk karena keterbatasannya harus berjuang lebih keras, ternyata dalam perjuangannya dia nggak mengenal Yang Maha Kudus, jadi seakan-akan semuanya menjadi sia-sia. Dan segala kesia-siaan dan perjuangan itu pada akhirnya menimbulkan kelelahan yang luar biasa. Dan ia melihat bahwa satu-satunya yang menjadi perisai manusia adalah firman Allah. Maka dari itu, dalam permohonannya ia memohon 2 hal. Yang pertama adalah jauhkanlah kebohongan dan kecurangan. Yang kedua, jangan buat aku kaya ataupun miskin. Jauhkan kemiskinan dan kekayaan. Jangan berikan kemiskinan dan kekayaan. Yang ada 2 hal. Dalam terjemahan lain, dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan jangan sampai aku berkata bohong atau melakukan kecurangan. Jadi bukan hanya dijauhkan kebohongan dan kecurangan, tapi jangan sampai aku ini berbohong dan berbuat curang. Jadi penulis merefleksikan bahwa yang pertama adalah bagaimana menjaga hidup yang baik di hadapan Tuhan dengan tidak berbuat bohong, dengan tidak berbuat curang. Hidup dengan berhikmat, hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Ini yang pertama. Jalannya harus benar dulu nih. Sikapnya, dasar sikapnya harus dipulihkan menjadi benar. Yaitu tidak ada kebohongan, tidak ada kecurangan di dalam kehidupannya. Dan yang kedua adalah memohon kecukupan. Karena menyadari dirinya, kalau aku kaya, yang dikaitkan dengan rasa kenyang, ya karena memang kekayaan dan kemiskinan seringkali dikaitkan dengan urusan perut. Kalau logika berpikirnya tidak dalam kondisi bencana atau keadaan khusus, maka orang kaya seharusnya bisa kenyang. Sedangkan orang miskin sulit kenyang. Ini dalam logika berpikir keadaan yang wajar. Bukan keadaan yang kayak bencana dan lain-lain, kan itu bisa membolak-balikkan keadaan. Nah, rasa kenyang itu bisa membuat penulis merefleksikan kalau kenyang nanti jangan-jangan lalu aku menyangkal Tuhan. Siapa Tuhan? Karena sudah lebih semuanya, karena nggak perlu lagi Tuhan gitu ibaratnya kan. Ya karena saya sudah punya semuanya kok. Tapi kalau miskin, jangan-jangan aku tidak sanggup menjaga hidupku dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan akhirnya aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Ini yang perlu kita refleksikan terutama di masa Prapaskah. Kemarin Rabu Abu kita diajak untuk untuk mengoyakkan hati kita gitu kan. Dan kita
selama masa Prapaskah ini juga diajak untuk berpuasa. Ya Bapak Ibu punya keputusan sendiri, puasanya puasa apa, atau mau berpantang, atau apapun yang Bapak Ibu pilih untuk sebagai sarana dalam menghayati penderitaan, pengorbanan Tuhan, dalam merefleksikan perjalanan kita menuju Paskah, menerima keselamatan dari Tuhan melalui pengorbanan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam masa Prapaskah ini, melalui bacaan ini, kita diingatkan mengenai memahami diri kita. Jarang loh, ya waktu itu kan Salomo berdoa untuk minta hikmat kebijaksanaan, dan ini juga doanya, jauhkan kebohongan dan kecurangan, benarkan hidup saya ya Tuhan. Wah, ini penting loh Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Banyak orang berharap kaya, banyak orang berharap punya anak, banyak orang berharap punya pasangan hidup, punya pekerjaan yang baik. Itu kan doa ya sering ya. Semoga keterima di perusahaan ini, semoga keterima di universitas atau sekolah ini, semoga hidupnya baik. Tapi tidak diiringi dengan sikap hidup yang baik. Nah, kita diingatkan yang pertama-tama yang kita mohon adalah sikap hidup yang baik dari Tuhan. Karakter yang baik dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan saya karakter yang baik. Dan yang kedua, dengan menyadari keterbatasan saya sebagai manusia, kiranya Tuhan memampukan dan menolong saya untuk menjaga karakter itu. Dan kiranya Tuhan yang menjaga juga. Kalau saya yang menjaga kayaknya susah juga gitu kan. Tuhan menjaga lewat apa ya tadi? Berikan aku kecukupan. Ini kalau bahasanya penulis ya, berikan aku kecukupan. Kalau aku kenyang nanti aku lupa Tuhan. Kalau aku kurang nanti aku mencemarkan Tuhan. Nah, kalau kita mungkin punya pergumulan yang berbeda, tapi minta tolong supaya Tuhan menjaga, supaya sikap hidup kita tetap baik. Karena satu-satunya yang bisa menolong kita dalam menjaga sikap hidup, ya cuma Tuhan. Karena seperti yang dituliskan, daging itu lemah. Roh itu memang kuat ya, tapi daging itu lemah. Kalau kita yang menjaga, susah juga. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam masa Prapaskah ini, yuk bareng-bareng kita memohon kepada Tuhan untuk diberikan sikap hidup yang baik. Sebelum minta pekerjaan, sebelum minta harta, sebelum minta pasangan hidup, sebelum minta anak, sebelum minta apapun itu pada Tuhan, minta dulu bekal sikap hati. Dikasih jabatan bagus, nanti kolusi, nepotisme, nanti korupsi. Dikasih harta yang berlimpah, nanti menjadi curang dan serakah. Tidak peduli pada sesamanya. Dikasih anak tidak bisa mendidik dengan baik. Dikasih pasangan hidup merasa tidak cukup dan tidak bahagia. Jadi yang pertama adalah memohon sikap hidup yang baik dulu, hati yang baik dulu. Dan yang kedua memohon agar Tuhan menjaga, karena daging itu lemah. Selamat menapaki Prapaskah. Mari kita berdoa. Di dalam menghayati masa Prapaskah ini ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk menghayati betapa besar cinta dan pengorbanan Tuhan bagi kami manusia yang berdosa. Sehingga dalam setiap harinya kami bersyukur untuk cinta yang besar itu. Dan setiap hari pula kami berupaya untuk membalas cinta dari Tuhan dengan cinta kami. Maka dari itu kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengasihi Tuhan dengan lebih lagi, mengasihi sesama kami, terlebih di dalam pandemi yang belum juga usai, di dalam setiap himpitan yang saat ini terjadi. Maka dari itu kiranya Tuhan memegang tangan kami, menuntun kami, supaya dalam setiap yang kami lakukan dapat memancarkan kasih Kristus. Dalam hal menolong sesama kami, menguatkan sesama kami melalui apapun yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Salam sehat, tetap menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.